Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Udah semingguan lebih nih aku nggak bikin video ya. Maaf ya. Maaf, akunya lagi agak nggak enak sih beberapa terakhir ini moodnya. Entahlah ya. Oke, gimana kabar kalian? Semoga moodnya baik-baik aja, semoga happy-happy aja, semoga sehat-sehat. Kali ini kita balik ke pick a card lagi. Ya, seperti sudah aku tanyakan ke teman-teman Instagram aku, yang mostly itu banyak klien aku di Instagram aku. Jadi aku bertanya kepada mereka untuk tema video apa yang akan aku bawakan selanjutnya. Terus mereka lebih banyak pilihnya itu gimana hubungan kamu dan dia di 2021. Oke, ya, next year it means ya. Dan kali ini temanya yaitu ya gimana hubungan kamu dan dia di 2021. Oke. Di sini seperti biasa gengs, ada 3 pilihan. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalian bisa pilih sesuai intuisi kalian. Ya, ini ada kartu The Snow. Ya, ini namanya apa ya? Kartu apa sih? Aku lupa deh. The Claw apa ya namanya? Pokoknya ada claw-nya gitu deh. Intinya Sakura gitu ya pokoknya. Ini The Honey yang kedua. Terus yang terakhir itu The Fly. Kalian bisa pilih yang mana menurut kalian kira-kira ya gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya di 2021. Kamu boleh sambil milih ngebayangin seseorang atau sesuai intuisi kamu juga boleh-boleh aja. Ya gengs, nanti aku bakal jelasin untuk detailsnya. Oke. Halo, untuk pilihan yang pertama, The Snow. Ya, gimana hubungan kamu dan dia tahun depan gitulah ya. Gimana hubungan kamu dan dia tahun depan? Ya, aku bilangnya tahun depan aja lah ya, biar kayak nggak ribet gitu nyebut tahunnya. Gimana hubungan kamu dan dia di tahun 2021? Kamu atau dia nih yang kayaknya kepikiran nih soal hubungan ini? Kayak maksudnya tuh apa ya maksudku? Kepikirannya tuh lebih kayak ya mikirin ini hubungannya gimana ya ke depannya gitu. Kayak hubungan atau relationship itu termasuk salah satu yang kamu pikirin di tahun depan. Jadi bukan cuma tentang karir atau apapun, tapi kamu juga kepikiran soal hubungan kamu sama dia gitu. Bagus sih, care gitu ya intinya. Tapi jangan sampai ada masalah. Aku takutnya ada masalah sih, kayak masalah yang timbul gitu. Takutnya, coba kita lihat ya, ada masalah nggak sih? Iya, kayaknya banyak masalah nih aku lihatnya. Kayak masalah ada aja gitu yang timbul dari hubungan kamu sama dia di tahun depan itu. Ya, hati-hati sih. Banyak masalah yang timbul satu dan emang banyak masalahnya. Terus aku lihat di tahun depan ini emang kamu berdua sih nggak tahu nih, kayak mungkin lebih kayak ini mengalir kali ya. Kalian tuh jalaninnya mengalir aja, kayak nggak mau terlalu memaksakan. Sebenarnya bukan memaksakan juga, karena emang nggak tahu nih kedepannya kayak gimana. Jadi kayak udahlah jalanin aja gitu. Agak sedikit bikin pusing sih kayaknya hubungannya. Terus agak sedikit apa sih, bingung ngomongnya nih. Tahu nggak kayak padang pasir itu kan gersang,
panas. Nah itu rasanya kayak gitu hubungan kamu sama dia gitu. Makanya harus lebih dipupuk lagi, harus lebih disiram-siram lagi kayak bunga, kayak tanaman, jadi lebih apa ya, lebih fresh, terus juga lebih mekar dengan baik, hubungannya lebih terjaga gitu. Paham gak sih perumpamaan yang aku sebutin? Intinya gitulah ya, pokoknya hubungannya tuh kayak lebih lebih gersang, tandus. Nah itu harus diinin lagi, dipupuk lagi hubungannya biar tumbuh dengan subur, semacam itu ya perumpamaannya. Nah aku lihat juga jangan sampai kamu stres sih, soalnya mungkin agak sedikit rumit, jadi kamu kepikiran. Makanya aku bilang jangan sampai bikin kamu stres ya. Dan ini apa, jadi kayak apa ya, kok udah takutnya bikin stres, bikin pusing, terus kamunya jadinya ini bingung, terus jadinya nggak apa ya, nggak mengurus diri sendiri, ngerti nggak mengurus diri tuh maksudnya kayak kamu jadi berantakan, jadi kacau gitu, diri kamunya ya, belum yang lain-lain. Entah misalnya takutnya melebar kemana-mana, kayak misalnya ke karir kamu, ke kehidupan kamu dengan yang lainnya. Nah kayak gitu, karena dirinya sendiri aja tuh udah berantakan, udah kacau, takutnya kemana-mana jadi kacau ya. Itu tolong dijaga. Tapi di tahun depan kalian tuh jadi makin dekat ya, kamu sama dia jadi makin deket, terus jadi makin banyak ngabisin waktu bareng-bareng, sama-sama juga. Tapi kayaknya agak sedikit timbul percikan-percikan emosi, mungkin emosional ya, coba tolong dijaga. Tapi salah satu yang lebih emosional, salah satu yang lebih meredam. Kayak misalnya kamu satu marah, yang satu lebih kayak apa ya, yang satu api, satu air gitu, ibaratnya kayak gitu. Tapi mungkin dari apa ya, dari masalah atau dari kalian ribut gitu, mungkin bisa jadi kalian makin dekat gitu ya, karena mungkin dua-duanya masih mau bareng-bareng, masih mau selesaiin masalah sama-sama ya. Nah di tahun depan juga aku lihat kalau misalnya ada masalah, coba ditahan-tahan, coba disabar-sabar, karena aku lihat di sini kayak ada salah satu yang emang nggak mau apa ya, kayak nggak sabar, emosional banget gitu loh, nggak tahan. Mungkin kayak dia memendam tadinya, tapi akhirnya lama-lama dia kayak nggak tahan gitu. Iya, mau mengungkapkan atau apa sih? Ada sakit hatinya juga sih aku lihat di sini. Siapa yang akan sakit hati? Nah makanya coba lebih dijaga aja itu apa, kata-katanya gitu, jangan sampai ada menyinggung perasaan atau menyinggung hati gitu ya. Terus aku lihat juga ini apa, ini kan tadi aku lihat kalian makin deket ya, tapi di satu sisi kadang kalian tuh sibuk sama masing-masing, sama diri sendiri. Yang cowok sibuk sama dunianya, yang cewek pun kayak ngerasa dicuekin gitu. Deket sih, tapi kadang tuh kayak apa ya, kayak nggak ada keterikatan gitu, yang cowoknya sendiri ke sana, yang ceweknya ke sana gitu ya. Mungkin kadang yang cowoknya kelihatan kayak emosional dan dia jadinya ya udah sibuk aja sama dunianya sendiri kalau lagi kayak gitu, terus yang ceweknya ngerasa dicuekin ya. Coba diperbaiki lagi aja hubungannya. Terus aku lihat juga di sini kelihatan kayak ini, yang ceweknya lebih banyak berpikir. Kalau lagi emosional dia lebih banyak berpikir, kayak pikirannya tuh terus apa ya, terus ini berpikir ya. Sebenarnya yang ceweknya lebih ke ini sih, kayak mau menyelesaikan masalah, cuma yang cowoknya kan kalau lagi emosional dia sibuk sendiri, jadi kayak berlawanan. Yang ceweknya mau menyelesaikan dan memperbaiki, tapi si cowoknya kayak pergi, kabur, atau menghilang pas lagi ada masalah. Jadi ya kapan selesainya gitu ya. Coba diperbaiki lagi aja hubungannya. Di sini yang lebih menjaga hubungannya yang cewek sih, mungkin yang cowoknya cuek ya. Jadi yang cewek lebih mendominasi, mungkin mendominasi dalam menjaga hubungan gitu loh, maksudnya kayak gitu. Aku lihat juga ini sih,
kan kalian lebih kayak mengalir kan jalanin hubungannya, mengalir tapi kayak lama-lama tuh kalian makin deket, makin bersatu, tapi tetap emosionalnya tuh ada gitu loh, panas-panasnya, emosinya, mungkin marahnya ada gitu ya. Hubungan kalian juga ada kemajuannya kok, aku lihat di sini. Makin colorful, dalam artian tuh mungkin awalnya kayak agak-agak gersang, menjauh, kadang cuek, tapi lama-lama kayak makin dekat gitu. Terus makin apa ya, makin kayak menyatu satu sama lain. Bagus sih menurutku nih. Nah tapi ini tetap ada galau-galaunya nih, apa, tahun depan kayaknya yang mungkin lebih galau tuh yang banyak berpikir kan, mungkin yang ceweknya nih. Yang ceweknya ngerasa kayak apa ya, mungkin kalau lagi ada masalah dia ngerasa agak depresi, frustasi, dia nggak tahu cara selesainya gimana gitu. Dan kadang kayak ada batasan-batasan sih antara si cewek sama si cowok, nggak ngerti, jadi kayak ada yang membatasi terus kayak apa ya, kayak jadi susah ketemu, susah komunikasi, bisa juga kayak gitu ya. Jadi kayak menjauh nggak ya, bisa. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian komunikasinya jadi terbatas, nggak ketemu atau susah ketemu kayak gitu aku liatnya. Terus yang ceweknya agak baperan jadinya, berpikir terus perasaannya juga jadi kayak baper. Terus aku lihat juga yang lebih baper ya, yang lebih baper nih cewek, karena dia kan pikirannya jalan terus nih, jadi perasaannya lama-lama kayak kerasa juga gitu bapernya. Nah yang si femininnya nih, yang ceweknya lebih ini, lama-lama dia takutnya hands up, nyerah. Dia nyerah takutnya sama keadaan, sama hubungan kalian gitu ya. Kadang dia juga berusaha introspeksi sih ya, kayak makanya aku bilang yang cewek ini lebih mendominasi dalam hubungan ya. Dia lebih banyak gerak, berpikir, lebih banyak merasa, karena si cowoknya ini lebih cuek. Tapi cuek belum tentu nggak sayang ya menurutku gitu ya. Ada beberapa orang yang memang cuek gitu. Dan si cewek ini perasaannya kayak cukup dalam sih, lama-lama dia kayak cukup dalam. Dan dia introspeksi nih, kayaknya ceweknya introspeksi, dan lama-lama dia kayak mungkin berpikir ini nih hubungan banyak happy-nya atau banyak sedihnya. Terus dia kayak menimbang-nimbang hubungan ini nih kayaknya. Tapi jangan sampai putus sih. Tapi ini ya hubungannya cukup membingungkan menurutku. Ya, coba aku pengen lihat deh. Coba. Tapi bagusnya adalah hubungan ini akan bertahan lama. Ada ini sih kayak possibility, karena menurut aku si ceweknya tetap mau menjaga hubungannya, karena dia kan lebih mendominasi. Dia berpikir, dia merasakan, dia tuh nggak cuek, walaupun si cowoknya cuek, tapi dia kayak tetap mau menghandle hubungan ini gitu. Masih ada niat baik lah untuk menjaga hubungan ini. Banyak banget hal yang masih dia pengen pelajarin dari hubungan ini, kayak dia banyak apa ya, kayak banyak mau belajar, banyak mau apa ya, memperbaiki atau apalah yang bisa diambil dari hubungan ini gitu. Jadi dia banyak ide-idenya juga untuk hubungan ini. Misalnya dia kayak gimana dia tuh kayak belajar untuk menghandle hubungan ini, apa aja sih yang sebaiknya dia lakuin buat ngejaga hubungan ini, atau gimana supaya cowoknya nggak cuek atau apalah gitu ya. Emang hubungan ini cukup ini sih kayak menguras pikiran menurutku ya. Terus apa lagi ya? Coba kita lihat ya. Tapi dia sayang kok sama kamu. Mungkin juga kalian pengen tahu pasangan kalian sayang atau enggak. Dia sayang sama kamu. Cuma dia apa ya, lebih kayak mungkin hubungannya nih, beberapa dari kalian ini udah lama kayaknya hubungannya ya. Maksudnya bukan hubungan yang baru banget gitu ya. Nah, aku lihat juga di sini kayak dia lebih mengutamakan ini sih, kayak kebebasan. Dia tuh, atau dia memang suka kebebasan, atau memang kan dia cuek nih kayaknya. Jadi dia lebih pengen tuh kayak ngerasa bebas, nggak mau diatur atau apa, nggak ngerti. Pokoknya yang aku tahu di sini adalah dia sayang sama kamu gitu. Dia ngerasa happy juga sih kayaknya. Terus apa? Dia pengen bebas aja gitu mungkin.
definisi bebasnya mungkin kamu bisa mendeskripsikan sendiri apa kamu lihat karakter dia tuh seperti apa gitu ya. Apa ya tadi aku mau cari tahu apa ya. Aku lupa. Oh ya gini, dia happy jalan sama kamu, tapi memang hubungan kalian eh, kemungkinan tahun depan itu nggak lebih happy sih. Nggak lebih happy bukan berarti nggak happy, mungkin ya bahagianya sama kayak tahun ini, cuma nggak lebih dari tahun ini gitu ya. Soalnya ada cuek-cueknya, tapi memang tahun depan tapi memang dia happy kok jalan sama kamu, cuma memang agak sedikit memusingkan kayaknya menurut dia kayak gitu. Nah kalau misalnya aku lihat kira-kira kalian bisa dealing sama zodiak apa, bisa sama Virgo, terus Pisces juga bisa, terus Libra, cuek-cueknya mungkin kayak Libra, terus apa ya, kayak apa lagi ya, baper-bapernya mungkin kayak Scorpio, kayak Cancer, terus kayak Capricorn juga mungkin bisa, dan apa lagi ya, Leo mungkin bisa sih, aku lihatnya gitu. Beberapa Sagittarius juga bisa. Oke. Mungkin Aries juga bisa. Ya, itu aja gengs. Thank you gengs for watching. Semoga semua happy-happy aja di tahun 2021. Halo, untuk pilihan yang kedua, The Honey. Gimana hubungan kamu dan dia di tahun 2021? Oke. Apakah baik-baik saja? Semoga baik-baik aja. Kayaknya ada yang habis move on deh. Aku lihatnya di sini. Kayaknya salah satu dari kamu habis move on. Bisa juga ini beberapa dari kalian hubungannya baru, ya. Karena ada yang setelah move on mungkin kayak mungkin setelah move on terus ketemu, kalian dipertemukan atau terus langsung punya hubungan ya. Tapi bisa jadi mungkin memang ya nggak susah ya ngomongnya. Bisa jadi memang kamu nggak jadian, maksudnya ini kalian baru deket-deket aja, maksudku gitu ya. Oke, kita lihat gimana hubungan kamu sama dia ke depannya. Ada yang berubah sih, aku lihat di sini nih. Kenapa berubah ya? Kenapa dia berubah? Ada yang berubah, tapi aku belum lihat nih dia berubahnya lebih baik atau berubahnya nggak lebih baik dan nggak enak ya. Coba kita lihat sebentar. Oke, setelah aku lihat ternyata hubungannya ya, aku lihat nih, hubungannya mungkin nggak berubah jadi lebih baik di tahun depan, ya. Karena aku lihat di sini ada yang berubah, kayaknya ada yang berubah, tapi mungkin ya yang berubah ini si femininnya, yang cewek. Karena aku lihat yang lebih ngejarnya itu yang cowok. Ya mungkin menjauh atau gimana, nggak ngerti, cuma mungkin jadi ada jarak, tapi si cowoknya ini masih mau mengejar ya. Jadi kalau misalnya dibilang ada perubahan, itu perubahannya lebih baik atau enggak ya. Coba kalian lebih jaga lagi hubungannya. Terus
aku lihat di sini salah satunya seperti yang tadi aku bilang, mungkin sebelumnya ada yang move on, terus jadi kayak apa ya, seseorang di antara kalian berdua nih, aku belum lihat siapanya ya, detailsnya gimana. Seseorang di antara kalian berdua itu mungkin move on ya dari seseorang, dari mantan kalian, dari masa lalu kalian, terus kayak dia ingin menjadi seseorang yang baru gitu ya, yang lebih baik intinya sih ya. Terus aku lihat juga di sini kayak apa ya, tapi happy jalaninnya sih, happy mungkin ya, yang ceweknya sih happy ngejalaninnya, happy dalam artian kayak dia lebih let it flow, terus ya udah jalanin aja gitu ya. Terus juga di sini tapi usahanya tuh nggak begitu banyak ya buat hubungan ini, lebih banyak keponya, kepo dan penasarannya itu lebih banyak daripada effortnya, katakanlah kayak gitu. Aku lihat di sini kalian juga sering ngabisin waktu bareng-bareng, atau mungkin sekedar komunikasi aja lebih sering, bisa juga nggak harus ketemu, atau bisa juga kalian sering ini apa sih, kayak liburan bareng, traveling bareng kayak gitu. Bisa traveling yang jauh, atau bisa juga hanya sekedar kayak road trip kemana gitu ya. Lalu aku lihat di sini yang apa ya, yang cowoknya lebih hati-hati sih menjalani hubungannya ini tuh, kayak lebih hati-hati, terus dia juga lebih baper sih kayaknya, yang maskulinnya nih lebih baper, lebih hati-hati. Bapernya bisa jadi memang perasaannya lebih besar daripada si ceweknya, atau memang dia ya baperan gitu ya, kalau ada apa-apa dia hatinya itu lebih kerasa, maksudnya kayak gitu ya. Nah, seperti yang aku tadi bilang, di sini ada juga kartu yang menjelaskan kalau memang hubungan kalian tuh baru ya, karena aku lihat ada yang baru move on juga. Di sini tuh masih belum yakin ya, karena baru kan, bisa juga baru kenal, baru PDKT, atau baru jadian ya, katakanlah kayak gitu. Nah, karena baru, jadi tuh masih ada ragu-ragunya aku lihat di sini ya, ragu-ragu. Dan walaupun kalian mungkin udah dekat atau mungkin udah jadian, tapi tetap tuh kayak visi misinya masih beda, yang satu kemana, yang satu kemana gitu, kayak masih sibuk sama dunianya masing-masing, mungkin belum nyatu gitu loh, belum ada keterikatan yang benar-benar nyatu, itu belum kelihatan banget ya. Egonya juga masih ada di antara kalian berdua, benar-benar kayak misalnya kalau lagi ribut atau apa gitu, yang satu bilang A, yang satu bilang B, benar-benar nggak ada keinginan buat apa ya, kayak mengalah gitu. Egonya lebih kelihatan, masih dua-duanya egonya lebih kelihatan gitu. Dan itulah yang bikin kalian apa ya, bikin pusing gitu, karena dari ego itu kan kayak timbul ribut, marah, berantem berhari-hari, bisa juga jadi kayak stres ya, stres, pikirannya tuh stres, emosional, jadi timbul emosional lagi ya. Jadi kadang lebih banyak diamnya nih, yang ceweknya lebih banyak diamnya karena bingung gitu, daripada ribut emosi, ya udah diam aja. Padahal tuh kepalanya tuh kayak udah stres banget, banyak pikiran ya. Dan dia kira kalau udah ribut emosional lebih banyak diam, nggak mau ngomong gitu, lebih baik istirahat juga, jadi pikirannya dia nggak jalan terus. Nah, aku lihat nih hubungan ini juga cukup membingungkan sih ya, hubungannya cukup membingungkan, bikin pusing iya, bikin stres iya. Padahal aku lihat salah satu dari kalian ini banyak loh yang deketin, tapi lebih fokus ke ya ini dia ya, apa sih, lebih fokus ke hubungan ini, apa yang ada di depan matanya. Padahal mungkin banyak yang deketin gitu ya, kayak sayang banget sih. Banyak nih kayak gini, kayak apa, fokus ke hubungannya, fokus sama orang yang ada di depannya, padahal banyak banget yang deket ya, atau mendekat ke dia. Kayak nggak tahu sih memang ya itu bisa memberikan kebahagiaan atau enggak, tapi apa sih ya, istilahnya itu ironis aja. Mungkin banyak hal yang ingin membahagiakan kamu, tapi kamu fokus sama sesuatu yang bikin kamu sedih. Ya udah lanjut ya, kita lanjut. Di sini aku lihat juga
kadang kalau udah marah yang ceweknya lebih ini sih, kayak apa sih, lebih cuek jadinya, bukan cuek apa sih, kayak nggak cuek karena dia kepikiran kan ya, dia lebih kayak jadi nggak mau ini, pikirannya tuh kayak teralihkan atau perhatiannya jadi teralihkan. Kayak gitu, pikirannya teralihkan. Terus juga apa ya, dia jadi males sih, kayak jadi males jalanin hubungannya tuh jadi males gitu. Akhirnya kalau ada kayak gitu, dia menyiapkan suatu rencana nih buat hubungannya, walaupun pikirannya tuh lagi kacau sebenarnya. Nah kalau udah kacau gitu, dia lebih banyak pengennya tuh sendirian, jauh dari orang-orang sekitarnya, atau mungkin dia lebih suka kayak menyendiri. Terus mungkin bisa dia kayak apa ya, menghabiskan waktunya sendiri, atau dia bisa juga traveling atau kemana sendiri. Intinya dia pengen sendiri sih, kayak gitu. Terus aku lihat akhirnya lama-lama yang ceweknya ini kayak membatasi dirinya dari sekelilingnya juga bisa, atau dari pasangannya juga bisa. Karena dengan dia menyendiri gitu, dia lebih happy sih, dia lebih ngerasain dirinya sendiri gitu loh, kayak dirinya tuh kenapa atau apa, dia lebih happy. Ini jadinya ini sih apa ya, kalau aku lihat hubungannya agak ini ya, kayak banyak bukan ribut sih, lebih kayak apa ya, belum ada keterikatan atau sesuatu yang bisa bikin kalian benar-benar terikat sama-sama gitu, kayak bareng-bareng tuh belum ada, karena hubungannya tuh baru ya. Jadi belum ada yang bikin kalian benar-benar deket, menyatu gitu, belum. Terus akhirnya nih hubungannya lebih ke pasrah, ya kan, pasrah, terserah Tuhan maunya gimana atau semesta gimana nanti kasih jalan hubungannya kalian gitu. Jadinya pasrah, terus kayak menunggu-nunggu aja, semoga ada keajaiban yang datang supaya hubungan kalian lebih baik gitu. Aku takut beberapa dari kalian putus, renggang atau pisah, soalnya aku lihat di sini kayak ada yang move on, jadinya kayak ada yang mau move on, aku lihatnya gitu, move on. Terus soalnya banyak yang mendekat sih, nggak ngerti sih, mungkin banyak yang mendekat ke si femininnya, yang ke ceweknya. Karena ini kan yang lebih stres, aku lihat di sini ceweknya. Kalau ceweknya stres, udah nggak mau mempertahankan hubungan, takutnya dia malah putus dan move on gitu ya, kayak lebih hati-hati sih, lebih hati-hati lagi. Coba kita lihat ya. Bener dugaan aku ya, ini hubungannya belum tentu bisa bertahan lama ya, karena energi orang ketiganya ini cukup kuat. Yang tadi kayak aku bilang, kayak banyak banget yang berusaha mendekat ke salah satu di antara kalian, yang cewek atau yang cowok, tapi lebih besar itu banyak yang mendekat ke yang feminin, yang ceweknya ya. Kalau orang lama-lama stres ya bisa aja kan lama-lama goyah, apalagi kalau misalnya si cowoknya ini cuek dan nggak mau ikut menjaga hubungannya. Jadi takutnya dia berpikir, ya buat apa gue berjuang sendirian kalau dianya aja tuh enggak gitu. Terus ada yang menawarkan kebahagiaan, jadinya takutnya kalian putus, terus yang ceweknya move on ya. Kalau misalnya aku bilang bisa bertahan lama atau enggak, bisa jadi mungkin enggak. Kenapa? Energi orang ketiganya ini cukup kuat, karena hubungan kaliannya aja tuh nggak kuat gitu loh, dari internalnya sendiri aja tuh nggak kuat. Jadi kayak faktor eksternalnya tuh gampang mempengaruhi hubungan kalian gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya masih mau bertahan, internalnya tuh harus lebih kuat kamu dan dia hubungannya. Jadi pihak eksternal tuh nggak gampang buat ganggu hubungan kamu sama dia ya. Pokoknya gitu deh, hubungannya belum tentu bertahan lama gitu ya. Nah coba kita lihat lagi.
Tapi kalau kita tanya dia sayang atau enggak sama kamu, dia sih sayang sama kamu, cuma dia nggak tahu, dia bingung aja gitu sama hubungan ini tuh baiknya gimana. Dia benar-benar ngerasa kayak apa ya, lebih kayak jalanin aja, dan dia nggak tahu step by stepnya tuh harus gimana. Makanya aku bilang di situ yang lebih mendominasi tuh ceweknya. Bapernya iya, pikirannya iya, perasaannya benar-benar kayak semua ceweknya gitu. Mungkin awalnya dia happy, yang cewek ya, awalnya happy, tapi lama-lama kayak agak-agak stres gitu ya. Tapi bukan berarti si cowoknya nggak ini sih, bukan berarti si cowoknya nggak peduli. Soalnya aku lihat juga di sini ada si cowoknya tuh kayak mengejar-ngejar, tapi entah gimana memang ada keraguan. Terus kalian tuh sama-sama kayak visi misinya beda, arahnya tuh udah beda, yang cewek mana yang cowok mana ya gitu. Entah masalahnya apa, tapi yang jelas kayak yang lebih stres nih ceweknya kayaknya gitu. Ada si cowoknya ada mau effort tuh ada, cuma bingung juga gitu loh. Coba kita lihat lagi. Kalau ditanya dia happy atau enggak menjalin hubungan sama kamu, kayaknya enggak begitu happy sih ya. Kayaknya dia nggak begitu happy karena kayaknya dia ini deh, apa ya, dia nggak begitu happy karena masih ada energi masa lalunya nih yang dia pikirin. Dia masih suka kepikiran mantan atau masa lalunya, jadi kayak bercabang pikiran atau hatinya dia mungkin masih ada ke masa lalu dan juga mikiran hubungan kamu. Jadi ya kayak ada dua sisi, benar-benar nggak all out untuk hubungan kalian aja ya. Kayaknya dia masih kepikiran soal masa lalunya, mungkin belum selesai atau belum clear atau gimana, masih galau sih, galauin soal masa lalu gitu loh. Aku lihatnya kayak gitu. Kalau misalnya kita tanya apakah hubungan kamu sama dia akan lebih happy tahun depan, iya, hubungannya lebih happy tahun depan. Tapi memang aku lihat yang di sini apa ya, kalau si cowoknya mau ini ya, kayak mau usaha atau mau berpikir kayak ikut berjuang juga untuk hubungan ini gitu. Kalau si cowoknya mau mikirin hubungan ini, hubungannya bakal lebih happy. Karena aku lihat yang lebih banyak mendominasi nih ceweknya di tahun depan ya. Kalau cowoknya mau ikut mikirin untuk berjuang buat hubungan ini, ya bisa hubungan ini lebih happy lagi ke depannya gitu. Jadi apa ya, intinya adalah sama-sama berjuang sih menurut aku untuk hubungan yang pilihan kedua ini ya. Kalau hubungannya nggak kuat, jadi bisa terganggu dari pihak luar gitu loh. Pihak luar bisa aja ganggu hubungan kalian. Kalau menurut aku mungkin ini pilihan kedua bisa di link sama zodiak apa ya, mungkin Aquarius, bisa juga Virgo, Leo, apa ya, Aries, Capricorn, terus Taurus, Gemini bisa juga, sama apa lagi, Scorpio. Nah kayaknya itu deh. Oke gengs, itu aja untuk pilihan yang kedua. Thank you guys for watching. Terus apa ya, tungguin video-video apa selanjutnya. Bye bye. Halo, untuk pilihan yang ketiga, The Fly ya. The Fly, kenapa kayak gitu ya aku ngomongnya. Ya udah, gimana hubungan kamu dan dia tahun depan? Aku udah capek nih kayaknya, kayak terasa capeknya. Padahal aku kayak kepikiran pengen bikin video satu lagi gitu loh, buat mengejar, karena aku minggu kemarin kayak nggak buat video, tapi ternyata lelah ya, melelahkan kayaknya. Mungkin nggak tahu sih,
banyak yang nonton nih kayaknya, aku feelingnya, soalnya aku kayak energinya cukup ketarik banget, capek. Curhat ya? Enggak curhat. Kayak aku berusaha mengeluarkan apa yang ada di kepalaku aja. Oke, gimana hubungan kamu dan dia tahun depan? Kayak sekalian aja lah. Oke, hubungan kamu sama dia. Aduh, belum apa-apa udah ada masalah nih kayaknya. Hubungan kamu sama dia bakal ada masalah yang datang, muncul, terus kamu kayak menjauh sama dia gara-gara masalah itu. Jeder gitu, boom, langsung menjauh. Kayak mungkin masalahnya itu kayak mendadak, tiba-tiba ada masalah. Males banget ya kalau tiba-tiba kayak ada masalah terus kayak ngejauh gitu. Bener gak sih? Aku gak suka tuh yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kok jangan sampai ada karena satu masalah terus jadi menjauh. Lebih baik ya kalau ada masalah ya selesaikan gitu maksudnya. Jangan jadi menjauh. Kalau menjauh kan jadinya biasanya tuh selesai enggak, tapi malah menjauh. Oke, kita lihat hubungan kamu sama dia ke depannya. Tahun depan. Aku lihat di sini bakal ada masalah. Terus yang bikin kalian menjauh, kamu sama dia menjauh. Ya. Tapi bisa jadi sebelumnya nih kalian dekat nih, komunikasinya dekat banget. Terus juga lebih tenang, hubungannya tuh tenang, tapi at the end of the day mungkin kayak ada masalah tiba-tiba terus kalian menjauh gitu. Itu maksudnya lebih hati-hati sih. Aku maksudnya ini bukan nakutin, tapi lebih kayak mencoba untuk ya kalian lebih aware lagi nantinya gitu ya, lebih hati-hati lagi deh, maksudnya kayak gitu. Terus aku lihat juga di sini nih ya, takutnya menjauh, nggak tahu nih putus atau enggak nih. Salah satu dari kalian udah berpikir kayak pengen move on, apa move on aja ya, atau kayak pokoknya ada sesuatu yang dipikirin gitu loh. Yang dipikirinnya itu adalah kayak pengen menjauh atau move on gitu ya. Terus aku lihat pun di sini kayak apa ya, emosional nih kelihatan sih, emosionalnya di sini. Gara-gara menjauh itu terus jadinya lebih emosionalnya itu nggak bisa terkontrol. Tapi pas lagi emosi ini aku lihat kalian kayak masing-masing mungkin kali ya, kayak apa sih, kayak menenangkan diri, jadi kayak menyendiri gitu ya. Tapi menyendirinya ini adalah kepikiran buat kayak pengen move on, takutnya kayak gitu. Kalau kalian sama-sama cuek jadinya menjauh terus udah deh kelar sih hubungannya kayaknya. Nah, aku lihat di sini tapi masih ada yang mau usaha, pengen maju tuh masih ada. Karena perasaan cintanya tuh masih ada. Salah satu dari kalian perasaan cintanya masih ada. Yang lebih kelihatan mau usaha kayaknya yang ceweknya. Kayak lebih apa ya, lebih menarik cowoknya. Maksudnya kayak apa ya, yuk kita baikan yuk, atau dia lebih, ceweknya mungkin lebih ngalah atau gimana gitu. Karena aku lihat nih di tahun depan ini cukup berat, perjalanan hubungan kalian cukup berat, kayak banyak yang harus kalian lalui dan harus siap sih sebenarnya gitu ya. Banyak perjuangannya, pengorbanannya itu yang harus dilalui, banyak hal deh gitu ya yang dikeluarin nanti ya. Terus apa lagi ya, apa nih ya, tapi hubungannya ini bisa jadi membawa keberuntungan sih. Kalau kalian menjalaninya lebih tenang, hubungan ini bisa membawa keberuntungan buat satu sama lain ya. Kayak tinggal tunggu waktunya aja, bakal ada keberuntungannya. Atau misalnya kalau kalian awalnya suka ribut-ribut atau ada masalah, nah kalian kayak tinggal pasrah dan tunggu aja waktunya, nanti hubungannya mungkin bakal lebih baik. Maksud aku kayak gitu ya. Terus akhirnya yang si cowoknya nih mau peduli, dia mau gerak buat hubungan ini
dia mau gerak tapi tetap ada sisi emosionalnya nih dia nih ya. Nah menurutku kalau misalnya kalian berdua ini tipe yang emosional, gampang emosi ya kayak gitu katakanlah, lebih dikontrol lagi aja emosinya, jangan gampang tersulut gitu loh dua-duanya ya, karena pikirannya panas, hatinya panas, semuanya panas, hubungannya jadi memanas ya. Pikirannya harus ditenangin sih, kalau sama-sama panas jadinya ragu-ragu nih dua-duanya, kayak apa ya, ini kita bisa bertahan lama nggak sih hubungannya, atau ini kita bisa bareng-bareng terus nggak sih, kayak gitu. Yang ceweknya kalau lagi emosional tuh dia lebih banyak memendam, nggak mau terbuka. Maksudnya gini, dia nggak mau bilang kalau dia tuh marah, kesel atau apa. Mungkin kayak ini level marahnya tuh udah marah banget, jadi lebih kayak diem aja. Biasanya kan kayak gitu ya, kalau orang tuh udah marah banget biasanya diem aja, udah males gitu ya. Maksudnya kayak gitu ya. Ceweknya lebih menahan mungkin kali ya, menahan emosi, tapi nahannya itu bukannya nahan sabar, tapi lebih kayak memendam, nggak mau ngomong gitu ya, nggak mau mengungkapkan apa yang dia rasakan dan dia pikirkan ke pasangannya, lebih kayak gitu. Nah yang ceweknya juga kan aku bilang dia agak tertutup, dia memendam, jadi dia tuh nggak jadi diri dia sebenarnya di dalam hubungan ini. Kadang dia marah tapi dia berusaha baik-baik aja, kadang dia kesel tapi dia berusaha coba sabar-sabar menahan. Nah itu tuh sebenarnya nggak terlalu baik juga, nggak terlalu bagus sifat kayak gitu. Harus jujur sih menurutku ya, harus terbuka, apa yang dirasakan tuh harus saling terbuka ya. Tapi mungkin itu yang menguatkan hubungan kalian gitu, kayak misalnya marah tapi sabar-sabar ditahan, itulah yang menguatkan hubungan kalian jadi lebih kuat, walaupun kayak gitu-gitu terus tuh siklus hubungannya gitu loh, ribut, marah, sabar-sabar, memendam kayak gitu. Karena kayaknya aku lihat sama-sama emosi kayaknya sih ya, sama-sama emosi nih dua-duanya di sini. Tapi si ceweknya berusaha lebih happy sih jalanin hubungan ini, dia berusaha happy. Dia gini, misalnya kalian ribut, udah baikan, dia nggak mau lihat lagi tuh ribut-ribut yang kemarin, apa aja pemicu keributan kalian, dia nggak mau lihat lagi. Dia lebih kayak yaudah yuk kita jalanin aja ke depannya nih, udah deh yang kemarin gitu, yang udah berlalu udah, dia nggak mau tahu lagi. Dia benar-benar pengen yaudah yuk kita jalanin aja ke depannya gitu, dia pengennya kayak gitu. Apa ya, yang ceweknya ini menaruh harapan sih kayaknya buat hubungan ini, menaruh harapan apa ya, katakanlah dia pengen hubungannya ini mungkin lebih baik, atau banyak deh wish dan harapan-harapan yang dia gantungkan buat hubungan ini. Nah dia tuh pengen hubungannya ini mungkin ya membahagiakan lebih baik, nah dia pengen ke arah sana gitu loh, gitu. Walaupun ya ini sih kayak apa ya, walaupun kayak masih jauh gitu loh harapan-harapan untuk kayak misalnya dia apa ya, dia berharap hubungannya lebih bahagia atau lebih serius atau gimana, itu kan kayak masih jauh banget. Tapi ya dia berusaha untuk menuju ke sana, untuk meraih itu gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa sih menurutku, itu kan kayak mimpi ya, mimpi mah boleh apa aja, harapan boleh apa aja menurutku. Nah, di sini dibutuhkan apa? Dibutuhkan usaha yang lebih keras buat ngejaga hubungannya gitu. Si ceweknya nih menurut aku kalau udah ada masalah, dia tuh lebih kayak apa ya? Kayak males jadinya. Kayak dia benar-benar kayak ya udahlah males, jadi nggak peduli gitu sama hubungannya. Tapi sebenarnya dia mikirin dan dia benar-benar kayak kepikiran. Tapi mungkin saking kepikirannya dia kayak udah nggak mau tahu, mungkin bodo amat atau gimana gitu ya. Nah kalau udah marah nih kayak dia lama banget nih, kayak mungkin lama banget diemnya atau apa, aku nggak ngerti sih, kayak apa ya, kayak misalnya udah ganti hari, udah ganti apa, tetap kayak gitu loh. Mungkin dia orang yang nggak gampang apa ya, memaafkan atau gimana gitu, nggak gampang melupakan, atau mungkin dia merasa udah dikecewakan atau apa gitu. Aku nggak lihat ya masalahnya apa, pasti banyak gitu, maksudnya macam-macam masalahnya. Nah aku lihat di sini juga, tapi yang cowoknya kan tadi aku bilang banyak actionnya kan ya,
mau gerak gitu maksudnya. Nah dia tuh kayak selalu mencari cara gimana hubungan ini mungkin bakalan tetap baik-baik aja, bakalan tetap dekat bareng-bareng terus gitu, tapi tetap kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan, dia rahasiakan. Yang cowoknya juga nggak terlalu terbuka aku lihat, yang ceweknya juga nggak terbuka, tapi kalau soal emosi marah itu si ceweknya nggak terbuka, tapi yang si cowoknya ada beberapa hal yang dia memang nggak bisa terbuka gitu ya, tapi dia selalu cari cara buat menjaga hubungan ini. Atau si cowoknya bisa juga kadang apa ya, ada keinginan mau pergi atau menjauh ya kalau udah ada masalah. Nah si ceweknya tuh kadang kesel, maksudnya kalau lagi ada masalah jangan pergi atau kabur, tapi diselesaikan. Tapi si cowoknya malah pergi, terus si ceweknya kesel, marah. Udah deh, jadi si cowoknya kemana, si ceweknya kemana, nggak selesai. Ujung-ujungnya galau sih. Ujung-ujungnya galau nih hubungannya. Ya, coba aku lihat dulu. Hubungan kalian belum tentu bertahan lama sih. Ya. Hubungannya belum tentu bertahan lama, tapi kalian tuh kayak masih deket. Kayak masih deket, mungkin kayak masih saling terikat terus. Ya. Atau hubungannya belum tentu bertahan lama, tapi apa ya? Kayak suka galau terus gitu nih kaliannya aku liatnya. Tapi kalau ditanya hubungannya bertahan lama atau enggak, belum tentu. Karena ini lebih banyak galaunya nih hubungannya. Karena dua-duanya emosional gitu, harusnya lebih saling care, saling perhatian gitu ya. Itu sih mungkin harus lebih saling care, harus lebih perhatian lagi. Kalau ditanya dia sayang nggak sih sama kamu, enggak, dia belum tahap benar-benar, belum sayang kali ya, belum sayang atau nggak sayang. Karena aku lihat di sini si cowoknya malah kayak ada, kalau udah stres, udah gimana, dia kayak apa ya, lama-lama perasaannya memudar atau nggak sayang sama kamu, atau udah nggak sayang, jadinya dia ada keinginan malah pengen punya hubungan yang baru kayak gitu ya. Karena mungkin ada seseorang yang juga mungkin dekat sama dia. Karena kan aku lihat di sini ada ujung-ujungnya kayak si cowoknya kayak mau pergi nih. Kalau udah ribut-ribut berantem, terus si ceweknya cuek, si cowoknya pergi, jadi si cowoknya berpikir ya kenapa nggak gue punya hubungan baru aja gitu, daripada kayak dipertahanin terus, bukannya happy malah bikin sedih terus gitu ya. Oke. Kalau ditanya dia happy nggak sih jalan sama kamu, enggak sih, dia nggak terlalu happy, dia nggak happy jalan sama kamu. Cuma kayak dia tetap jalan aja terus gitu loh, kayak tetap aja jalanin terus, kayak dia berusaha mencoba mungkin ya, kayak gitu. Lama-lama mungkin kayak lama tapi tetap aja, katakanlah mungkin ya sedihnya lebih banyak mungkin ya daripada happy-nya. Jadi kalau ditanya happy atau enggak, dia nggak happy. Nah, kalau hubungan kalian bakalan lebih happy atau enggak tahun depan? Enggak juga. Lebih banyak galaunya, perasaannya nggak stabil, emosionalnya nggak stabil, naik turun, perasaannya pun begitu, ikut kena impact ya. Perasaannya juga nggak stabil, hatinya pun, pikirannya pun. Lama-lama nih kayak ini sih, kayak kosong gitu loh. Kalian tuh kayak kosong hatinya atau pikirannya, kayak apa ya, hampa kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Atau banyak banget yang kalian udah keluarin nih, kayak effort, perjuangan gitu, tapi hubungannya masih naik turun, nggak yang udah stabil gitu, enggak. Tapi aku lihat, aku belum tahu sih nih kalian hubungannya baru atau lama ya, aku nggak lihat sih ya. Awal-awalnya memang hubungan kalian tuh kayak aman, tenang gitu, tapi lama-lama ada masalah nih, aku lihatnya gitu.
Coba kalau misalnya aku lihat, mungkin ini bisa di-link sama zodiak apa ya? Mungkin Aquarius, Pisces, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aries. Terus apa gini? Apa ya? Taurus bisa juga. Cancer. Apa ya? Leo udah ya tadi ya. Libra mungkin bisa juga sih, Libra. Oke, itu aja gengs untuk pilihan yang ketiga. Thank you guys for watching. Tungguin video-video aku selanjutnya. Terus semoga hubungan kalian happy-happy selalu ya, selalu dilindungi hubungannya sama Tuhan. Terus apa ya, coba dijaga lagi hubungannya, dikurang-kurangin apa ya, pemicu yang bikin hubungan kalian bermasalah. Terus coba lebih dikuatkan lagi hubungannya, internalnya, supaya nggak ada gangguan dari eksternal. Apalagi ya pesan-pesanku ya, lebih ini juga lebih saling mengenal lagi sih satu sama lain di antara kalian. Terus apa lagi? Yaudah itu aja kali ya. Iya itu aja deh. Thank you gengs. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.